Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui bagian perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, melaksanakan monitoring terhadap pelaku industri kecil menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satunya adalah IKM Ekoprint, yang beralamatkan di Dusun Tambak Kembang Desa Tambak Rejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Tujuan monitoring ini sendiri merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada para pelaku industri kecil menengah di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Zulfa Mastuti, founder dari El Hijaz Butik dan Craft yang memproduksi aneka produk dari Ekoprint. Usaha ini sejak tahun 2014, di mana kami melihat dari sekitar kami banyak sekali pohon-pohon yang begitu saja terbengkelai, ya, seakan tidak ada manfaatnya. Kebetulan rumah saya juga berada di desa, ya, jadi saya berinisiatif untuk bisa memanfaatkan dari tumbuhan yang ada di sekitar kita menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih, yaitu kemudian kita memproduksi Ekoprint. Dan dengan Ekoprint ini alhamdulillah perkembangannya bisa diterima masyarakat. Satu, kita juga bisa meningkatkan perekonomian. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di alam. Kemudian kita pun juga bisa memelihara lingkungan, ya. Apalagi dengan akhir-akhir ini kita juga sering mendengar adanya pemikiran bahwasanya kita mencintai bumi, kurangi sampah di bumi, dan sustainable fashion. Ini yang kita terapkan di dalam produksi kita. Dalam produk Ekoprint ini sebenarnya semua tumbuhan bisa kita manfaatkan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, apabila kita menggunakan semua daun, ya, kita harus menggunakan pewarna. Jadi pewarna alam. Pewarna pun yang kita pakai juga pewarna dari tumbuh-tumbuhan. Antara lain dari kayu secang, ya, kemudian mangga, daun mangga atau kayu mangga, gitu ya. Ada juga yang dari mauni, ya, tergantung dari warna apa yang kita kehendaki. Kalau kita menggunakan semua daun, kita nanti akan mendapati beberapa daun di sana yang tidak mempunyai tanin yang kuat, dia akan meninggalkan siluet atau bentuknya daun aja. Akan tapi apabila kita memproduksi kain yang itu berdasar putih, ya, kita harus memilih daun yang mempunyai tanin tinggi, jadi kandungan taninnya yang tinggi. Apabila kita tidak menggunakan daun yang taninnya tinggi, kita tidak bisa memperoleh warna yang bagus apabila kita menggunakan dasar kain yang putih. Untuk proses Ekoprint, ya, yang pertama kita siapkan bahan. Bahan bisa berupa kain dari serat alam, baik itu dari tumbuhan atau hewan, ya. Tumbuhan misalkan berbahan kapas, bambu, dan lain sebagainya. Yang berbahan hewan misalkan sutra, wool, ya, bisa kita gunakan. Setelah bahan dasar itu kita siapkan, kita mordan lebih dahulu. Apabila kita ambil kain itu dari pabrik, tujuan mordanting ini adalah meluruhkan zat kimia pabrik agar warna dan motif yang akan kita taruh di kain ini bisa terserap dengan bagus. Dengan merebus bersama TRO dan tawas selama 1 jam, kemudian didiamkan selama semalaman. Setelah dingin, keesokan harinya kita peras, kemudian kita angin-anginkan hingga dingin, hingga kering. Nah, setelah proses mordan ini, baru kemudian kita langkah selanjutnya apabila kita ingin memproduksi kain yang berwarna, kita ambil pewarna alam yang sudah kita rebus sebelumnya, kita rendam 2 jam, kemudian setelah pewarna itu meresap bagus dengan sempurna di dalam kain, kita peras, baru kita bentangkan untuk menata daun di atasnya.
Setelah daun tertata ya, adapun pola daun itu tidak ada pakemnya ya, kita sesuai selera kita. Atau mungkin mau kita manfaatkan untuk apa kain yang akan kita produksi ya. Jadi penataan sesuai dengan kegunaannya. Setelah daun itu tertata dengan bagus semuanya, baru kemudian kita tutup dengan kain blanket ya, kain penutup. Kain penutup ini kain yang putih yang sudah kita scoring dan mordan, kemudian kita celup dengan larutan tunjung. Setelah itu kita peras sampai tidak ada tetesan air, baru kemudian kita tutupkan sempurna di atas kain yang sudah kita tata daun sebelumnya. Setelah itu kita tutup dengan plastik, kemudian kita gulung dan kita ikat erat. Agar apa? Agar antara kain sebagai dasar, kemudian daun, kemudian kain sebagai penutup atau blanketnya ini nempel. Ya, kita ikat. Ikatnya bisa dengan rafia, bisa dengan sobekan kain yang tidak terpakai gitu ya. Jadi seperti itu. Setelah kita gulung, kita ikat, baru kemudian kita stem. Ya, kita stem. Kita panaskan di atas alat stem itu minimal 2 jam. Setelah 2 jam baru kita buka dan sudah kita ketahui hasil dari kerja kita sebelumnya. Untuk karyawan sampai saat ini masih 6 orang ya, dengan beberapa pembagian, di mana 4 orang di finishing, dalam artian karena kita tidak hanya memproduksi berupa kain lembaran saja, ya, akan tapi kita proses dengan bentuk produk turunan ya, diantaranya tas, baju, home decor ya, kemudian kaos ya, tempat tisu ya, dan lain-lain. Jadi untuk 4 orang kita ke bagian produksi barang turunan. Adapun 2 orang biasanya kita pekerjakan untuk scoring mordan. Selama ini untuk penataan daun ya, walaupun ada yang membantu, kami masih tetap turun tangan. Karena apa? Karena ini terkait dengan jiwa ya, jadi seni. Bagaimana nanti jadinya, kita tidak akan bisa, sampai saat ini kami belum bisa menyerahkan sepenuhnya untuk penataan daun, karena itu nanti yang akan terlihat jadinya gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak mempunyai insting di dalamnya ya, itu pun juga hanya sekedar nata saja, hasilnya juga kurang ada nilai seninya. Jadi pembagian tim kami seperti itu.
selama masa pandemi ini mungkin juga dialami oleh semua UKM ya yang memproduksi barang-barang seperti saya. Tentu saja ada penurunan, walaupun alhamdulillah kami juga tetap bisa memproduksi dengan karyawan kami juga tetap kita pekerjakan sebagaimana biasanya, dan alhamdulillah untuk marketplace kita juga sudah mulai jalan ya. Jadi yang banyak untuk pandemi ini repeat order ya. Jadi orang yang sudah pernah beli barang di kita kemudian kembali, baik itu pesan dalam jumlah biasa maupun pesan dalam jumlah besar. Jadi untuk masa pandemi kita memang susah untuk mencari pelanggan baru karena mungkin juga masanya juga seperti ini gitu ya. Jadi mayoritas kita selama masa pandemi ini melayani yang repeat order, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah El Hijaz sejak 2018 kita menjadi mitra dari Bank Indonesia wilayah kerja Kediri. Kemudian juga beberapa kali kita juga bekerja sama dalam hal diikutkan dalam event pameran ya. Kita yang pertama 2019 saya dengan Dinas Perindustrian Provinsi ikut dalam event Inakraf ya, pameran Inakraf di JCC pada waktu itu. Kemudian tahun-tahun berikutnya kita mengikuti KKI ya, Karya Kreatif Indonesia dari Bank Indonesia, ISEF, kemudian juga festival syariahnya dari Bank Indonesia, kemudian juga yang di handicraft ya, Asosiasi Handicraft Jawa Timur tahun 2020 kemarin saya juga mengikuti event di Surabaya. Selain itu untuk selain pameran, kita pun juga mengadakan workshop atau pelatihan ya, baik secara mandiri atas nama El Hijaz sendiri membuka pelatihan, juga dari dinas ya. Jadi kita sebagai narasumber. Yang pertama kita juga pernah mengisi PKK dari Wali Kota Kediri, kemudian kelompok Cabikraf di Katang ya Kediri. Selain di luar kota kita pernah juga di Pondok Pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek yang di Tulungagung. Kita pernah mengisi dari Dinas Koperasi, kemudian Dinas Sosial, terus kemudian juga Dinas Sosial yang ada di Solo ya, kebetulan ada event di Tulungagung meminta kami untuk mengisi pelatihan. Nama El Hijaz ini pada awalnya karena memang awal sekali pada 2008 ya, saya memulai usaha itu 2008, tapi bukan di Ekoprint ya, tapi di Busana Muslim. Yang pada waktu itu memang busana muslim yang saya produksi itu cutting Arabian ya. Jadi saya memilih L itu nama depan nama saya, Elis, saya ambil L-nya. Hijaz itu saya mengambil salah satu daerah Hijaz di wilayah Arab dengan harapan ketika seorang tahu bahwasanya produk El Hijaz itu identik dengan busana muslim yang cutting Arab. Karena apa? Karena pada awalnya saya hanya memproduksi busana muslim itu beragamis warna hitam dan putih. Itu awal dari usaha kami di tahun 2008. Kemudian berkembangnya waktu pada tahun 2017 akhir kita pernah mengadakan kurasi produk ya bersama Mbak Vivi Subedi, desainer muslim. Terus kemudian pada waktu itu alhamdulillah saya masuk ke 10 besar. Yang mulai dari itu saya berpikir saya harus bisa menciptakan sebuah produk yang berbeda dengan yang lain. Dari bahan saya juga harus bisa menentukan kalau ini memang produk saya dan tidak mengambil dari produk yang lain. Saya tidak mencomot dari
produk yang lain, akan tapi mulai dari awal saya harus bisa menciptakan ciri khas sendiri dari produk saya. Dari itulah kemudian 2014 ya, saya mulai mengembangkan EcoPrint dan Shibori. Awalnya seperti itu. Kemudian 2 tahun yang lalu kami sudah mulai ke batik ciprat. Momen yang sebenarnya banyak momen ya. Kemudian dari sekian banyak momen itu saya pertama yang tidak menyangka itu saya masuk kurasinya BI Kediri. Itu yang sangat mengesankan. Karena apa? Saya juga tidak begitu antusias memenangkan kurasi karena pada waktu itu pesertanya 300-an lebih ya, dan pengumumannya itu hampir 2 bulan setelah kurasi. Jadi saya tidak menyangka sama sekali gitu ya. Dari situlah awal mula semangat kami untuk terus berkarya, kemudian menggali kreativitas itu muncul ya. Terus kemudian saya juga lolos di kurasi ikut Inacraft ya. Kita tahu Inacraft itu ajang yang luar biasa bagi saya karena dia pameran craft atau pameran kerajinan tingkat regional ya se-Asia, di mana pengunjungnya 80% itu adalah orang luar negeri, dan saya bisa masuk di sana dengan segala keterbatasan berangkatnya sendiri dari Tulungagung ya, tidak ada teman di sana juga jujuk ke siapa, itu juga tidak ada gambaran. Itu yang sangat berkesan. Untuk produk EcoPrint sendiri ya, semua memang tergantung bahan dan tergantung bahan ya, bahan kainnya atau zat-zat pewarna yang kita berikan, yang kita gunakan ya. Untuk yang terendah memang 250, di atasnya itu 350. Tapi selama ini yang paling sering ngeklik ke konsumen itu yang 350. Terus kemudian ada di atasnya lagi 600, 750 dan sampai 1500 per lembar dengan ukuran 115, panjang 225 sampai 250 cm. Untuk produk ya, alhamdulillah karena dari awal kita pun juga tidak hanya sekedar
ingin mempunyai produk yang bernilai, tidak hanya sekedar itu, kita pun juga ikut andil dalam lingkungan ya, memelihara alam juga ya. Jadi kita usahakan seminimal mungkin kita bisa menghasilkan sampah. Jadi selain kain yang sisa dari hasilnya, sisa dari daun produksi kita bisa gunakan untuk kompos. Beberapa daun, jenis daun kita bisa gunakan untuk covernya box ya, box kemasan ya. Itu untuk sisa daunnya. Terus kemudian untuk produk turunan ya, kita baju, karena basic saya awalnya juga baju, kita tetap memproduksi ya. Jadi kita gunakan baju, kemudian home decor ya, taplak meja, kemudian bantalan kursi dan lain sebagainya, tempat tisu set dan sebagainya. Kemudian mukena, sajadah, kaos ya, tas, dompet, sepatu, itu yang kami produksi. Adapun barang yang kecil-kecil, percanya ya, biasanya kita pakai untuk aksesorisnya. Jadi kita memang berusaha untuk seminimal mungkin menghasilkan sampah. Harapan kami usaha El Hijaz ini bisa mengedukasi masyarakat yang pertama. Karena apa? Karena diterima produk ekoprint, kita bisa memelihara alam, kita bisa menjaga alam, kita pun juga bisa meningkatkan daya pemasukan ya, perekonomian dari masyarakat ya. Jadi membuat orang-orang itu kreatif yang awalnya tidak memahami bahwasanya daun itu ada manfaatnya, kemudian setelah mengetahui daun itu ada manfaatnya, mereka bisa bergabung ya, memproduksi juga. Otomatis perekonomian mereka akan ada peningkatan. Jadi berharap produk ekoprint ini bisa diterima dengan baik di masyarakat, baik secara produknya maupun secara apa yang menjadi goal dari kami. Jadi selain produksi juga kita memelihara alam dan lingkungan. Guna mendukung pemulihan perekonomian daerah dan nasional pada masa pandemi COVID-19, kami pemerintah Kabupaten Tulungagung berusaha memberikan dukungan terutama sinergitas kepada pelaku usaha IKM dan UMKM, salah satunya berkoordinasi dan memberikan fasilitasi terhadap pemasaran produk melalui media publikasi televisi. Dalam hal ini dilakukan dengan harapan lebih dikenal masyarakat dan tetap dapat bertahan dalam situasi apapun, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Ciri khas dari pelaku usaha perlu ditampilkan ke konsumen dengan berbagai diversifikasi kemasan dan perlu menggunakan teknologi digital atau e-commerce dalam meraih pangsa pasar yang lebih luas, terutama untuk produk-produk tradisional yang menjadi warisan turun-temurun di daerah Tulungagung. Selain itu, legalitas usaha juga perlu kita dukung, seperti ekoprint, Sibori, salah satunya milik Bu Elis bernama El Hijaz yang beralamat di Desa Tambak Rejo, Dusun Tambak Rejo Kembang, RT 03 RT 02 Kecamatan Sumber Kempal, Tulungagung. Produk ini berawal dari inisiasi tumbuhan yang mempunyai nilai tinggi dan bisa meningkatkan perekonomian dengan manfaat bahan yang ada. Usaha ekoprint ini dimulai sejak tahun 2018 walaupun berdirinya sudah sejak tahun 2014 dan sampai sekarang masih bertahan. Produk seperti ini yang perlu kita kenalkan kepada konsumen lebih luas, terutama bagi generasi muda. Dan selain itu, bantuan permodalan dalam operasional juga perlu kita perhatikan sehingga dapat mengembangkan produksi dan pangsa pasarnya.